Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mengerjakan tugas API. Ya, kami akan mendemonstrasikan API yang telah dikerjakan. Ya, ya, yang fitur yang pertama yaitu ada fitur login. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan email dan password yang telah terdaftar. API akan memverifikasi kredensial pengguna dan mengembalikan token autentikasi yang digunakan untuk mengakses fitur lainnya. Dan yang kedua yaitu ada register, digunakan untuk mendaftarkan pengguna baru. Pengguna akan mengisi data seperti nama, email, password, dan informasi tambahan lainnya. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wahyu yaitu tentang postman-nya. Oke, saya akan menjelaskan tentang fitur login. Di sini kita akan mengepost apakah email tersebut terdaftar dan passwordnya ada atau tidak. Nah, di sini kita akan mencoba data pertama yaitu ada wahyu@gmail.com dengan password 1234. Kita akan mencoba. Nah, di sini login successful dengan data email yaitu wahyu@gmail.com dengan API token yang sudah didaftarkan. Selanjutnya itu ada fitur register. Nah, di sini register kita akan memasukkan data dengan value name, email, dan password. Di sini kita akan mencoba mendaftarkan dengan nama. Di sini kan coba nge-send. Ya, di sini sudah terlihat bahwa sukses dan data sudah dimasukkan yaitu dengan nama Jen, email jen@gmail.com dengan password yang sudah by crypt dan ada waktu saat data itu ditambahkan. Nah, selanjutnya akan menjelaskan fitur lihat. Lanjutkan. Selanjutnya yang ketiga, lihat profil. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat informasi profil mereka seperti nama, email, dan data lainnya. API akan mengambil data profil berdasarkan token autentikasi yang dikirimkan oleh pengguna. Selanjutnya, order. Customer memasukkan ke keranjang, pengguna dapat menambahkan produk ke dalam keranjang belanja. API akan menyimpan data produk yang dimasukkan ke keranjang untuk pengguna tertentu. Customer order memilih tipe pembayaran setelah memiliki produk di keranjang. Pengguna dapat membuat pesanan dengan memilih metode pembayaran seperti transfer, kartu kredit, atau metode lainnya. Status confirm order, API akan memberikan informasi terkait status pesanan. Apakah sudah dikonfirmasi atau masih dalam proses. Status kirim order. Setelah pesanan dikonfirmasi, API akan memberikan status pengiriman seperti sedang diproses, dikirim, atau dalam perjalanan. Orderan diterima. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memberi konfirmasi bahwa pesanan telah diterima dengan baik. Nah, di sini, di sini saya akan menjelaskan demonstrasi API pada melihat profil. Di sini sudah ada link dan kita melakukan get. Nah, salah satu data yang kita ambil adalah data dengan ID 1. Dapat ditampilkan bahwa ID 1 terdapat data nama dengan Haikal, email haikal@gmail.com, dan password yang telah di-backup. Nah, selanjutnya ada fitur order. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang menambahkan kode ke keranjang. Jadi di sini customer itu menambahkan kode dalam keranjangnya. Di sini kita menggunakan fitur post pada postman. Dengan key yang dimasukkan adalah customer ID, product ID, dan quantity atau jumlah barang yang akan dimasukkan ke keranjang. Di sini kita memasukkan data customer ID 2 dan kode dengan ID 1 dengan jumlah barang yang dimasukkan adalah 1.
Di sini sudah terdapat bahwa data yang dimasukkan ke dalam keranjang itu terjadi sukses dengan ID 1, customer ID 2, produk ID 1, dan kuantiti jumlah barang yang dimasukkan adalah 1. Selanjutnya adalah fitur memilih metode pembayaran. Di sini kita menggunakan fitur Postman dengan link yang ambil adalah API Order Payment. Di sini kita akan memasukkan data order ID dan payment method. Nah, payment method ini ada 3 di dalam kodenya itu, yaitu ada cash, transfer bank, dan debit. Nah, di sini order ID yang kita masukkan adalah order ID 2 dengan metode pembayaran cash. Kita akan mencoba send-nya dan berhasil. Dengan data yang disimpan yaitu order ID 2 dan payment method yaitu cash. Selanjutnya ada fitur menampilkan data order customer. Nah, di sini kita akan memasukkan data order. Kita ambil dengan ID 2 dan status. Nah, di sini kita akan melihatkan status apakah pesanan tersebut diantar sedang diproses, dikirim atau dalam perjalanan. Terdapat ditampilkan bahwa order ID 2 dengan status delivered atau sedang terkirim. Di sini kita ada fitur yaitu mengupdate order status dengan menggunakan patch. Kenapa menggunakan patch? Yang diubah itu adalah salah satu variabel yaitu variabel statusnya. Di sini saya mengubah data 2 dengan ID 2 itu mengubah statusnya dengan delivered. Sehingga jika di send data yang ditampilkan atau yang disimpan dengan ID 2 itu customer ID 1, address 1, total price atau harga yang akan dihitungnya 349 dan status yaitu delivered. Nah, sebenarnya ada fitur the status order. Di sini kita akan mengambil ID order tentang status delivery atau status pengirimannya. Dan ID yang dipanggil itu adalah ID order 2. Terdapat bahwa ID order 2 itu statusnya adalah delivered dan kurir yang mengatakan adalah dengan ID 1 dengan nama Lucifer dengan status pengiriman pending. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Haikal. Yang kelima, ada fitur tambah alamat. Pengguna dapat menambahkan alamat baru ke dalam profil mereka. API akan menyimpan alamat baru tersebut ke dalam database. Yang keenam, ada fitur ubah alamat. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi alamat yang sudah ada. API akan mengubah data alamat berdasarkan permintaan pengguna. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur menambahkan alamat. Nah, pertama kita itu memasukkan customer ID 3 dengan address Cengkareng, city itu kota Tangerang, state itu adalah negara, yaitu Indonesia, dan postal code adalah kode pos. Kita akan mencoba posnya. Nah, terdapat bahwa data tersebut sudah disimpan dengan customer ID 3, address Cengkareng, city atau kota Tangerang, negara Indonesia, dan kode pos 15133. Dan terdapat waktu data itu tersimpan. Nah, sebenarnya ada fitur mengubah alamat. Di sini kita akan menggunakan put. Kenapa put? Karena yang akan diubah itu semua data. Berbeda dengan yang tadi, yaitu satu folder yang menggunakan patch. Yang diubah itu hanya satu data. Sedangkan put ini semua datanya bisa diubah. Misal di sini saya akan mengambil ID customer 3 dan saya akan mengubah data baik itu alamat address dia, alamat kota, alamat negara, dan postal code-nya. Terdapat bahwa data yang telah diubah menjadi sukses dengan ID customer 4, address Cipinang, dan Citi Kota Tangerang, negara Indonesia, dan postal code 111. Nah, sekian dari kelompok kami tentang demonstrasi apa yang telah kita buat. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.